نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده والصلاة والسلام على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم القيامة أما بعد. Hadirin sidang Allah, alhamdulillah pada kesempatan siang ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesehatan dan kekuatan untuk bisa berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka menunaikan kewajiban kita sebagai muslim, yaitu melaksanakan ibadah Jumat. Tak terasa waktu bergulir begitu cepat. Sekarang kita berada di penghujung bulan Sya'ban yang sebentar lagi kita akan bertemu dengan bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan usia kita oleh Allah Subhanahu wa taala dipertemukan dengan bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan adalah bulan yang begitu istimewa, sehingga para sahabat ketika ditinggalkan oleh bulan Ramadan, mereka menangis dan menginginkan seluruh tahun itu semuanya berisi dengan Ramadan. Karena di dalam bulan Ramadan kita mengetahui ada sebuah malam yang apabila kita beribadah pada malam tersebut, maka akan mendapatkan ibadah yang lebih baik dari 1000 bulan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Qadr. Lailatul Qadri, malam Lailatul Qadar itu adalah khairun min alfi syahr. Khairun lebih baik min alfi syahr, daripada 1000 bulan. Artinya ketika ada seseorang yang bisa beribadah selama 1000 bulan, kurang lebih 83 tahun lebih 4 bulan, tidak putus-putus, maka itu akan kalah dengan orang yang hanya beribadah 1 malam di malam Lailatul Qadar. Makanya bulan Ramadan ini sangat dipilih. Di antaranya oleh Allah dipilihkan bulan Ramadan ini adalah bulan diwajibkannya saum bagi orang-orang yang beriman. Sebagaimana diungkapkan oleh Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 193. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan bagi kalian bersaum. Maksudnya adalah selama 1 bulan penuh di bulan Ramadan. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan saum tersebut atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Jadi target utama ketika kita melaksanakan saum di bulan Ramadan dan kita meraih ketakwaan kepada Allah, maka Allah akan memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang bertakwa. Andaikan ketika kita menjalankan saumnya itu masuk kepada kategori orang-orang yang bertakwa. Sementara takwa itu sendiri secara definisi yang sederhana adalah imtisalul awamirillah wastidabun nawahi. Imtisalul awamirillah, melaksanakan segala perintah Allah, wastidabun nawahi, dan menjauhi segala larangannya. Artinya kita tidak cukup hanya menjalankan perintah-perintahnya, sementara larangan Allah kita langgar, maka itu tidak sempurna ketakwaannya, bahkan mungkin saja tidak akan termasuk kepada orang yang bertakwa. Jadi dua hal ini haruslah sejalan, antara perintah Allah dijalankan dan larangan Allah dijauhi. Contoh misalkan ketika kita menjalankan saum di bulan Ramadan, itu adalah perintah Allah, tapi tidak cukup kita hanya menjalankan saumnya saja, karena saum secara definisi yang sederhana adalah al-imsaku, menahan diri, minal akli, dari makan, wasyurbi, dan minum,
wal jima, dan hubungan biologis min tulu'il fajri, ketika matahari terbit, ila ghurubi syamsi, sampai matahari terbenam. Ini adalah secara syariat. Sementara larangan Allahnya apa? Sebagaimana yang diungkapkan dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwa man lam yada qaulaz zur, barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan yang sia-sia, wal amalu bihi, dan beramal dengan perbuatan yang sia-sia, maksudnya ketika berpuasa, wal jahlu, dan melakukan kebodohan, falaisa lillahi hajatun, maka Allah tidak butuh fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu, bagi orang yang hanya meninggalkan makan dan minum. Makanya kita harus berusaha tidak hanya menjalankan perintahnya saja, tapi harus betul-betul larangannya itu dijauh, terutama masalah lisan. Di sini lisan yang paling diungkapkan ketika sahur. Makanya Rasulullah diisi selama bulan Ramadan itu dengan tadarus Al-Quran. Sampai di riwayat dikatakan malaikat Jibril itu datang sampai 2 kali pada Rasulullah untuk bertadarus Al-Quran. Mengapa? Karena tidak terasa dosa lisan ini. Kalaulah kita berbicara gibah, apalagi memfitnah dan lain sebagainya, di sini dikatakan ucapan yang sia-sia saja akan menghapuskan amalan-amalan, termasuk puasa. Maka ketika kita bisa menjaga perintah Allah dan juga sekaligus menjauhi larangannya, maka kita akan termasuk pada kategori orang yang bertakwa. Dan Allah memberikan bisyarah, kabar gembira bagi orang yang mencapai derajat takwa. Minimalnya ada 5 hal yang akan diraih, yang akan dicapai oleh orang yang bertakwa, sebagaimana yang diungkapkan di dalam surat At-Tolak. Ini minimalnya saja kalau kita lihat dari surat At-Tolak. Yang pertama, di dalam ayat yang kedua surat At-Tolak, Allah berfirman, wa may yattaqillah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu, niscaya Allah menjadikan bagi orang yang bertakwa tadi makhrajan, solusi atau jalan keluar dari setiap persoalan kehidupan yang dihadapi. Artinya orang yang bertakwa itu bukan berarti orang yang tidak memiliki persoalan hidup. Tapi orang bertakwa adalah orang yang memiliki persoalan hidup, problema hidup, oleh Allah plus dikasih jalan keluar. Karena mereka termasuk kepada orang-orang yang bertakwa. Artinya bagaimana bagi orang yang tidak bertakwa? Persoalan hidup terus menumpuk. Kalau solusi, wallahu a'lam. Karena jaminan Allah hanya diberikan persoalan-persoalan hidup itu ada jalan keluarnya bagi orang-orang yang bertakwa. Dan salah satunya adalah start dengan ketika kita menjalankan saum yang betul-betul sesuai secara syar'i. Artinya menjalankan perintah Allah dan jauh segala larangannya di bulan. Yang kedua adalah wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini terungkap di dalam ayat yang ketiga surat At-Tolak. Wa yarzuqhu, dan Allah akan memberikan rizki bagi orang yang bertakwa tadi min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak disangka-sangka. Artinya rizki yang bukan digelutinya. Misalkan profesinya atau kasabnya, ada yang menjadi pedagang, ada yang menjadi pekerja, ada yang menjadi bos dan lain sebagainya. Itu sudah terukur dan itu sudah terprediksi. Tapi ini di luar. Ini diperuntukkan bagi orang-orang yang betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada rizki yang tidak disangka-sangka yang oleh Allah sediakan bagi mereka yang betul-betul bertakwa kepada Allah. Begitu luar biasa. Lantas yang ketiganya terungkap di dalam surat At-Tolak ayat yang keempat. Wa may yattaqillah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu, niscaya Allah akan menjadikan bagi orang yang bertakwa tadi min amrihi, dari urusannya yusra, mudah.
Jadi kalau kita menginginkan segala kemudahan di dalam kehidupan ini, urusan lancar dan lain sebagainya, Allah telah menyediakan kabar gembira, yaitu dengan jalan bertakwa kepada Allah. Artinya jalan mimpi ketika kita tidak bertakwa kepada Allah dimudahkan, dilancarkan dari urusan-urusan. Karena ini adalah janji Allah khusus bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Makanya ketika kita betul-betul bertakwa kepada Allah, apa sih persoalan hidup yang harus kita takuti? Apa sih urusan yang harus kita khawatiri? Toh Allah telah menjamin semuanya. Persoalannya akan ada jalan keluar, urusannya akan dimudahkan. Lantas pada ayat yang kelimanya, di sini disebutkan dua kabar gembira bagi orang yang bertakwa. Wa may yattaqillah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yukaffir anhu, maka Allah akan menghapus bagi orang yang bertakwa tadi sayyiatihi, segala kesalahan-kesalahan. Artinya modal utama ingin dihapuskan kesalahan-kesalahan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pasti haruslah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan belum ada jaminannya ketika kita hanya cukup menyesali ketika kita berbuat perbuatan yang salah. Sebab jaminannya hanya bagi orang yang bertakwa. Sehingga Rasulullah mencontohkan sehari semalam ini, inilah astagfirullah, sesungguhnya aku beristighfar, wa atubu ilaih, dan bertobat kepada Allah mi'ata marrah, 100 kali. Ini diungkapkan dalam hadis riwayat Rasulullah sendiri mencontohkan seperti ini. Artinya apa? Jaminan yang pasti ketika dihapuskan segala kesalahan-kesalahan dengan melalui takwa kepada Allah. Lantas yang kelimanya masih diungkapkan dalam surah At-Talaq ayat yang ke-5, wa yu'adzim, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah wa yu'adzim, maka Allah akan membesarkan ajrahu, baginya pahala-pahala. Jadi pahala itu akan berlipat ganda. Ternyata modalnya, ya dasarnya tetap harus bertakwa kepada Allah. Jangan mimpi kita mendapatkan pahala yang begitu luar biasa, tapi sementara ketakwaan tidak ada. Sebagaimana tadi yang diungkapkan bahwa bulan Ramadan ada sebuah malam yang begitu istimewa, yaitu malam Lailatul Qadar, yang apabila kita beribadah padanya maka kita akan mendapatkan kebaikan yang lebih baik dari orang yang melaksanakan ibadah selama 1000 bulan.